Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, benarkah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu mampu memangkas birokrasi yang panjang sehingga tidak ada lagi yang bermain dan mampu memutus rantai birokrasi korup? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Profesor Tajudin Nur Effendi. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, saya ingin ke Pak Raden terlebih dahulu. Pak Raden, salah satu spirit Undang-Undang Cipta Kerja ini memutus mata rantai mafia birokrat, tapi belum banyak masyarakat yang tahu. Secara konkret apa yang diatur dalam undang-undang ini sehingga sakti memberantas mafia birokrat? Pertama tentu kita sudah tahu bahwa demikian banyak peraturan-peraturan yang kita punya, ya, baik itu di peraturan-peraturan pusat maupun di daerah. Kita coba telusuri peraturan pusat itu, kalau kita mau membuat izin apapun itu seluruhnya itu sekitar 8.500-an. Sementara perda-perda di daerah juga sekitar 16 ribuan, ya. Jadi tentu ini yang dikatakan tadi oleh Pak Presiden itu sangat rumit dan kadang-kadang tumpang tindih. Pengalaman kita juga pada saat kita mencoba membuat 16 paket ekonomi di tahun 2015 sampai 2017 ini kita lihat. Oleh karena itu memang dengan Ciptaker ini, ya, izin-izin ini semua akan banyak dipangkas. Yang sangat kontras sekali juga kita lihat bahwa kita mengurus usaha besar, artinya skala produksi yang besar, yang kompleks, yang juga berisiko tinggi, itu sama juga dengan kita mengurus untuk usaha yang kecil, yang risikonya kecil, ya. Nah, ini kan jadinya akan sangat memusingkan sekitar 60 juta sampai 65 juta UMKM. Jadi dengan kita memangkas itu, ya, yang usaha besar dan usaha kecil pun akan diringankan secara signifikan. Dan tadi juga disebutkan di dalam pesan dari Pak Presiden tadi itu, bahwa UMKM itu menjadi sangat-sangat ringan sekali. Bahkan dia bisa melalui online pendaftaran saja yang selama ini katakan minimum dia sekitar 5 juta, 10 juta mungkin dia harus keluarkan untuk mendapatkan izin-izin seperti itu. Jadi ini akan sangat menolong sekali. Intinya kita permudah, kita sederhanakan, kita percepat. Itulah sebetulnya relevansi dan makna daripada Undang-Undang Ciptaker ini. Baik, saya ingin mendengar pendapat dari Prof. Tajudin. Prof, ini kan sebelumnya memang disulitkan gitu ya dengan berbagai macam aturan birokrasi lintas pemerintah pusat dan juga daerah yang tumpang tindih. Tapi apakah memang seribet itu dan bagaimana sinkronisasi yang Anda lihat saat ini sudah terwujud dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Terima kasih. Kalau kita baca di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memang belum nampak secara jelas bagaimana aturan-aturan itu disederhanakan. Tapi besok kalau sudah keluar nanti Kepres, Pepres atau apa akan diatur implementasinya itu akan jelas. Bahwa itu akan mempermudah dalam pengurusan surat-surat izin dan sebagainya yang selama ini itu orang tahu tidak mudah. Harus dari meja ke meja dan itu bukan hanya karena tapi juga membuat kita jengkel karena rasanya itu dari satu meja ke meja itu berbagai macam alasan. Dan mungkin kita pernah mendengar Adigium dulu, Adigium yang mengatakan birokrasi itu sering mempersulit. Kalau mereka mengatakan kalau mempersulit, kalau bisa dipermudah, tidak bisa dipermudah, itu berpersulit. Jadi ada Adigium seperti itu. Itulah yang menyebabkan muncul birokrasi yang disebut dengan korupsi. Karena kita harus lewat meja itu bukan hanya lewat salaman, tapi lewatnya harus ada tempel. Tempelannya itulah yang akan dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Itulah yang menurut hemat saya nanti akhirnya tentunya karena undang-undangnya judulnya aja Cipta Kerja, dengan itu maka nanti akan tercipta peluang-peluang kerja
yang selama ini mungkin sangat kita butuhkan karena memang kita menghadapi persoalan di dalam lapangan kerja sudah cukup lama. Apalagi dengan COVID ini kita juga menghadapi persoalannya semakin rumit. Mungkin dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti akan sederhana, mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan pekerja seperti yang diharapkan oleh Presiden. Ya, nah kalau dilihat dari payung besarnya di undang-undang ini sebelum kita melihat nanti aturan turunannya dalam peraturan pemerintah, menurut Anda apakah memang bisa untuk memberantas mafia birokrat? Kenapa tidak bisa kalau aturannya nanti diatur? Tidak lagi, kalau dulu kan harus sampai ke bawah, ini nanti pusat yang menangani. Cukup mendaftarkan, sudah, tidak ada lagi. Kalau sudah mendaftar, sudah tercatat, katakan nanti di lembaga tertentu, ya sudah, itu terbuka. Dan tidak perlu lagi ada nanti orang yang datang ke sana mempersalahkan ini itu. Dulu ada kasus yang cukup menarik, ada seorang bapak yang membuat televisi. Kalau nggak salah saya di Jawa Tengah di Solo itu. Dia bisa memproduksi televisi dan televisinya itu dijual dengan murah dan sangat banyak di pasarnya. Tetapi kemudian dilarang karena tidak punya surat izin. Kenapa harus surat izin seperti itu? Kan tidak perlu. Apalagi katanya itu sampai ditahan sama birokrasi tertentu. Nah, saya pikir di zaman yang seperti ini kita membutuhkan lapangan kerja. Kalau ada kreativitas masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerja, itu harusnya didukung, bukan dipersulit. Itulah roh dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, saya ingin ke Pak Raden. Pak Raden, kalau tadi Anda sempat katakan bahwa UMKM ini hanya membutuhkan pendaftaran akan sangat dipermudah begitu, tapi untuk skala usaha besar ini tetap membutuhkan tentunya AMDAL, IMB, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sistem ini mengatur agar tidak ada lagi celah yang bisa dilakukan untuk para mafia birokrat ini? Jadi memang akan ada standar. Jadi ada standar norma, standar prosedur. Jadi dari satu kementerian ke kementerian lain, dari satu daerah ke daerah lain itu akan sama. Ya. Jadi kalau misalkan perusahaan besar yang selama ini dia dibeda-bedakan antara perusahaan besar yang berisiko rendah dengan perusahaan besar yang berisiko tinggi. Kalau dia memang rumit dan bahwa dia disebutkan misalkan bahwa bagian daripada usaha dia itu bisa menciptakan satu persoalan kepada lingkungan, maka dia harus memang melakukan AMDAL tetap. Tapi kalau misalkan meskipun dia perusahaan besar, tapi perusahaan besar itu sebetulnya sama sekali tidak ada urusan dengan lingkungan. Ya, dia bisa menilai sendiri, itu yang kita sebutkan dengan risk-based approach itu. Maka dia sebetulnya tidak perlu harus membuat sesuatu AMDAL yang rumit. Jadi kalau tidak perlu nggak usah dilakukan, dia tinggal mendaftarkan saja, ya, mendapatkan izin dengan mudah. Tapi kalau memang katakan perusahaan itu katakanlah menghasilkan nanti barang yang berbahaya terhadap lingkungan, dia harus melakukan segala prosedur dan rumit juga untuk mereka itu, artinya tetap akan mereka melewati prosedur-prosedur yang harus layak untuk menjaga lingkungan kita. Jadi di situ bedanya. Bedanya yang kita sebut risk-based approach itu kalau dia memang tidak punya masalah, tidak punya potensi sama sekali, dia tidak perlu, dia tinggal mendaftarkan saja. Jadi kalau dia misalkan dia sedang, dia standarisasi. Tapi kalau dia memang misalkan perusahaan yang kimia yang sangat berbahaya sekali, dia harus tetap mengurus AMDAL bersama-sama dengan izinnya. Ya. Lalu siapa yang bisa menentukan skala risiko tiap masing-masing usaha ini? Apakah ada klasifikasi sejak awal sektor-sektor usaha yang dikategorikan dengan risiko tertentu? Akan ada nantinya itu. Jadi akan ada yang disebutkan tadi standar risiko. Jadi seperti halnya juga yang besar dengan yang kecil, usaha besar pun itu akan dibedakan lagi berdasarkan risiko nantinya. Baik. Dan tinggal sebetulnya yang diharapkan di sini adalah kesadaran dari kita semua orang untuk membuat
mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kita itu mana yang kita lihat berisiko, kemudian berisiko rendah, berisiko tinggi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah akan ada post audit. Ya, post audit akan dilakukan. Jadi sama juga dengan mendirikan bangunan juga akan begitu. Kalau kita mendirikan bangunan akan ada standarisasi. Kalau misalkan bangunannya bangunan yang sederhana, ya, yang lingkungannya juga lingkungan yang baik seperti itu, maka tidak perlu bikin izin yang rumit-rumit, tinggal online saja. Jadi kalau kita mengurus IMB selama ini kan mau kecil, mau kita perbaiki sedikit rumah kita kan tetap harus dimintakan izin itu. Nah sekarang itu tidak perlu lagi, jadi dipermudah semuanya. Baik, semuanya dipermudah, tapi tentu juga jangan lupa bahwa pengawasan untuk dampak lingkungan ini juga menjadi penting, gitu ya. Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Raden Pardede dan juga Prof. Tajudin. Saya ingin ke Prof. Tajudin. Tadi kalau kita dengar penyampaian dari Pak Raden bahwa usaha besar pun juga dipermudah perizinannya, gitu ya, dengan melihat skala risiko. Tapi kalau dikritisi banyak pihak, ini juga mengkhawatirkan bagaimana risiko limbah dan juga dampak lingkungan yang dimungkinkan terjadi jangan sampai merugikan negara karena di awal terlalu dipermudah sehingga kurang adanya ketelitian dalam melihat risikonya. Bagaimana pendapat Anda, Prof. Tajudin? Izin dipermudah tidaklah berarti semua risiko dibuang, kan begitu. Izin dipermudah tetapi untuk industri-industri tertentu yang punya risiko tentunya harus dipertimbangkan risiko itu. Jadi misalnya kalau industri yang punya risiko pencemaran udara tentunya ya harus dipertimbangkan. Baik. Artinya si investor harus membuat AMDAL sampai dia bisa meyakinkan kepada pemerintah bahwa itu risikonya akan diperkecil. Jadi menurut hemat saya nanti ada indikator-indikator industri yang seperti ini, risikonya seperti ini. Industri yang seperti ini, risikonya seperti ini. Ketika akan mengeluarkan surat izin, itunya harus dikontrol dulu semua. Bukanlah kemudian begitu surat izin diminta terus keluar begitu ya. Saya pikir tidak seperti itu. Itu malah justru bukan mempermudah namanya, malah justru membuat kesulitan di masa datang. Jadi izin diberikan sesudah semua apa yang berkaitan dengan lingkungan itu selesaikan. Tentunya investor harus melakukan itu dulu. Ya selama ini juga seperti itu kan. Tetapi kadangkala proses AMDAL-nya itu cukup rumit. Nah sekarang mungkin akan dibuat lebih sederhana. Diberikan kepada tentunya orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang itu, bukan sembarangan. Jadi tidaklah berarti saya ingin mengatakan mempermudah itu mengecilkan risiko. Tidak seperti itu. Kita melupakan risiko yang akan dimunculkan di dalam kehidupan masyarakat. Itu tentunya harus dipertimbangkan. Menurut hemat saya, nanti itu undang-undang akan membuat lebih detail di dalam implementasi indikator-indikator industri yang seperti itu sebetulnya sudah ada. Tinggal mengambil, tinggal memasukkan ke dalam undang-undang itu. Baik, nah kita sekarang masih menunggu peraturan pemerintahnya seperti apa. Jadi ini akan menjadi tolak ukur betul bagaimana implementasinya akan berjalan, senafas atau tidak dengan undang-undang begitu? Iya, menurut rencananya katanya kalau nggak salah Pak Raden Pardede 100 hari harus selesai ya, Presiden minta. Ya betul. Jadi aturan implementasinya, penerapannya, Kepres atau apapun namanya, yang katanya sejumlah 38 atau 9 itu harus selesai diminta Presiden selesai 100 hari. Saya pikir ya memang ini harus bekerja keras memang panitianya itu. Jadi menurut hemat saya itu memang sudah dipikirkan. Karena katakan lingkungan itu akan disebutkan kepada Menteri Lingkungan, turunan-turunannya itu. Tidak lagi nanti diberikan ke bawah semua seperti selama ini. Cukup di Menteri Lingkungan diperiksa apakah sudah memenuhi standar lingkungan sesuai dengan standar, tentunya standar internasional. Tentunya sesuai dengan standar internasional, maka kalau sudah indikator itu dipenuhi ya surat izin diberikan.
Baik, saya ingin ke Pak Raden. Pak Raden, untuk mengatur berbagai lintas bidang dan juga kementerian ini kan bukan hal yang mudah untuk dijadikan satu payung begitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa mensinkronisasi ini agar tidak terjadi tumpang tindih implementasi? Seperti yang dikatakan oleh Prof. Tajudin tadi, memang PP ini menjadi sangat penting sekali. Jadi undang-undangnya sudah ada, PP, kemudian juga nanti peraturan-peraturan berikutnya, apakah itu Kepres atau keputusan menteri. Ya. Nah, ini nanti yang akan kita tuangkan dalam apa yang dikatakan tadi, maksimum 3 bulan Pak Prof. Ini. Jadi 90 hari ternyata, ya 90 hari. Berdasarkan undang-undang begitu. Nah, memang PP ini kalau tidak salah ya sudah dipersiapkan secara paralel sebetulnya. Jadi kita sudah paralel sejak tahun lalu pada saat Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah digaungkan ya dan sudah dibicarakan. Pada saat yang sama PP itu sudah dimulai sebetulnya. Ya. Sudah dimulai dan jadi pada saat ini selesai Undang-Undang Cipta Kerja ini, makanya kita tahu kira-kira jumlah PP-nya berapa, ya. Dan tadi ya, kita sebutkan ada 36 sampai 40. Jadi kita sudah memang menyiapkan ini paralel. Jadi harapan kita adalah 3 bulan ini kita bisa akan lakukan itu dan akan ada sinkronisasi. Ya, sinkronisasi itu akan dilakukan dan kita harapkan tentu jangan sampai business as usual lagi, jangan seperti biasa. Jadi harapan-harapan banyak orang jangan sampai business as usual, kita harus benar-benar berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, pemerintah dalam hal ini harus bisa mewujudkan itu. Kalau enggak kan sama saja dengan yang lama-lama. Jadi itu yang kita lakukan. Kita artinya hal ini kita harus lakukan secara serius. Jadi masukan-masukan, rekomendasi-rekomendasi dari berbagai pihak juga sekarang kita tampung semuanya untuk kemudian kita perbaiki supaya di dalam pelaksanaannya itu bisa dilakukan dengan rapi. Baik, Pak Raden, artinya masih ada ruang untuk pelibatan masyarakat ataupun juga pemangku kepentingan lainnya untuk bisa membuat ataupun mengakomodir aspirasi masyarakat yang sejauh ini memang ada beberapa elemen masyarakat yang melakukan penolakan sejumlah sektor di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Masih ada. Jadi dalam 1 bulan ini ya, akan kita coba mendapatkan masukan-masukan itu. Karena seperti yang kita tahu banyak sekali yang disebutkan selanjutnya akan diatur di PP. Ya, di dalam undang-undang ini banyak sekali yang menyatakan begitu, gitu loh. Jadi yang kita tahu adalah memang the devils itu in the detail. Jadi persoalannya adalah detailnya itu. Detailnya ini nanti diatur di PP. Itu intinya. Jadi kami harapkan nanti juga kementerian-kementerian itu akan me-reach out seluruh stakeholder, ya para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan-masukan detailnya itu nanti supaya memang ini kita bersama-sama melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan PP itu implementasinya itu menjadi baik. Yang paling akhir yang kita harapkan adalah implementasi. Undang-undang bisa baik kalau peraturan implementasinya dan implementasi di lapangan tidak baik, tidak sesuai dengan undang-undang itu, percuma saja undang-undangnya. Nah, ini kita kawal bersama-sama. Ya, baik, kita harapkan bahwa implementasinya memang sesuai dengan yang diharapkan dan tentunya juga bagaimana mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan termasuk juga masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan begitu ya Pak Raden. Dan kemudian juga bagaimana terkait dengan aturan pemerintah yang sebagai turunannya nanti tapi melihat pengawasannya sampai dengan tingkat daerah. Karena kita tahu sejauh ini bukan lagi rahasia umum, banyak sekali raja kecil di daerah-daerah yang justru menjadi penghambat karena mereka memiliki ego sektoral tersendiri. Ya ini memang kita tahu bahwa yang sebetulnya yang dirugikan yang pertama dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah para birokrat ini, Mbak. Jadi para birokrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tadi Pak Prof. Tajudin sudah menyatakan, ini kan kita harus melewati meja demi meja demi meja.
Dan itu dikatakan tadi, itu tidak gratis itu, ada salam tempel di situ. Jadi memang sebetulnya ini kalau kita jujur menyatakan yang paling banyak dirugikan, quote and quote, adalah para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang pemburu rente. Ya, mereka yang dirugikan. Nah, ini sekarang ini kita potong itu. Itu intinya ini. Jadi dengan kita memotong itu, yang diuntungkan adalah justru para pelaku ekonomi, dunia bisnis, rumah tangga nantinya. Kita mengurus sesuatunya itu dengan mudah jadinya. Baik, Pak Raden, yang juga menjadi penting adalah bagaimana sanksinya dan juga penegakan hukumnya. Kalau hanya ada aturannya saja, tapi pengawasan tidak ada, penegakan hukumnya juga kurang, tidak bisa memberikan efek jera. Ya, kita akan perhatikan itu. Jadi akan ada sanksi-sanksi memang yang akan diatur di sini. Cuman kadangkala sanksi pun kita buat lebih jelas. Kalau dulu kan multi interpretasi, ya. Jadi antara kesalahan kecil dengan kesalahan besar bisa ujung-ujungnya ditindak pidana. Nah, ini kita buat lebih jelas lagi, mana yang hanya tindaknya itu adalah tindak perdata. Sanksi itu bisa dia dihukum dengan katakan bahwa dia harus membayar sekian. Ya, tidak semuanya harus pidana. Kan repot juga kalau pidana semuanya, ya. Karena pidana itu nggak jelas, untuk membebaskan dari pidana itu orang juga mau bayar. Jadi justru itu menjadi sumber korupsi yang sangat besar sekali. Nah, ini yang akan diatur. Jadi peringatan-peringatan daripada stakeholder bahwa harus jelas ya implementasinya dan sanksinya itu kita akan catat itu dan akan kita masukkan di dalam pelaksanaan daripada Undang-Undang Ciptaker ini. Baik, kita harapkan semoga Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa efektif memutus mata rantai mafia birokrat yang khususnya berada dari tingkat pusat hingga daerah. Terima kasih Pak Raden Pardede dan juga Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Profesor Tajudin Nur Effendi, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.